sahabat Katolik TV, ini Bruder Gultom Brian atau Brian Gultom SVD, orang kelima yang kita interview dalam beberapa hari terakhir untuk berbagi apa? Pengalaman perjalanan panggilan kurang lebih 10 tahun sejak 2013 hingga 2023. Bruder Brian, apa kabar? Kabar baik, Pak. Sehat. Kabar baik. Ya. Harap mikrofonnya bagus itu. Ya. Ya. Oke. Bruder Brian, tampaknya dari sisi fisik, wajah, rambut, kulit, engkau cukup lain dari yang lain-lain. Itu karena saya kira engkau asal dari Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, tepatnya di Dari Pulau Samosir, Kecamatan Onanrunggu. Onanrunggu. Ya. Nama kampung? Nama kampungnya Parlumbanan. Parlumbanan. Ya. Oke. Dalam beberapa hari terakhir ini keluarga dari 4 temanmu yang akan bergaul kekal bersama dengan engkau, itu mereka datang. Ya. Sementara keluarganya Brian tidak satu pun yang datang. Nanti Bruder Brian akan ditemani atau didampingi oleh orang dari sana yang tinggal di sini. Dan mereka memang betul-betul tidak mau datang, atau apa itu? Apa istilah yang pas? Baik, Pater. Sebenarnya orang tua saya mau datang. Oke. Tetapi saya secara pribadi ada ketakutan karena jauhnya perjalanan itu. Ya. Sehingga saya takut jangan sampai nanti orang tua saya tersesat di bandara. Karena dari pengalaman saya juga, Iya. waktu berlibur bukan beberapa tapi tahun lalu, saya juga mengalami kendala yang sama, yaitu ketika transitnya itu. Oh, iya. Ada selisih waktu yang cukup mepet dari bandara 1 ke stasiun 1 ke stasiun 2. Iya. Dan itu cukup mempengaruhi kita, dan waktu yang begitu singkat kita mesti pergi lagi transit ke stasiun kedua atau stasiun yang ketiga misalnya, dan itu butuh waktu yang hanya sempit saja, sehingga saya takut orang tua saya nanti tersesat di bandara. Begitu. Bisa telat ya. Ya. Pesawat sudah jalan, kita baru muncul. Ya. Karena transitnya pindah stasiun. Ya. Oh iya. Mama usia berapa? Umur mama saya sekitar 50-an, 53. Cukup, masih cukup besi itu. Iya. Tapi intinya adalah Brian cemas akan terjadi hal yang tidak bagus di bandara. Di bandara, iya. Saya macam curiga, apakah Brian ini didukung tidak oleh orang tua atau keluarganya atau tidak ini? Engkau mesti jawab dulu kecurigaan saya itu. Iya, sejujurnya Iya. 50-50. Oh iya. Iya. Ya, 50-nya 50 pertama dulu. 50 pertama dari keluarga bapak, Iya. 50 kedua itu dari keluarga mama. Oke. Ya. Ya. Sehingga Dari 50 yang pertama dari keluarga bapak itu apa? itu mendukung. Oh iya. Nah, mendukung. Dari keluarga mama Dari keluarga mama 50% juga tidak mendukung. tidak mendukung sekali kah? Ya. Atau misalnya ya terserahlah. Tidak berarti tidak mendukung itu, Brian. Terserahlah, ambil sendiri keputusan. Tapi kalau misalnya sampai menghalangi, itu memang betul-betul tidak mendukung. Seperti apa? Tidak betul-betul menghalangi, tapi mereka bilang terserahlah. Seutuhnya itu diserahkan kembali kepada saya. Tapi
dari awal mereka juga sudah sempat kalau bisa sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Sempat menganjurkan Ya. jangan lanjutkan. Lanjut, ya. Oh iya, oke. Dan Bruder Brian sekarang atau sudah mengambil keputusan untuk maju. Kekuatannya siapa itu yang dominan? Yang paling dominan saya sendiri Oh. dan juga mama saya. Bapak? Bapak saya sudah meninggal Oh iya, itu kapan? tahun 2015 waktu saya masih menjalankan formasi novisiat 2015. Itu tahun kedua ya? Tahun pertama dalam novisiat. Dan engkau pulang saat itu? Waktu itu saya tidak pulang. Dan pulangnya? Pulangnya setelah sebelum mengikrarkan kaul pertama. Setelah masa novisiat selesai, masa novisiat kan akan selesai dengan pengikraran kaul pertama. Kaul pertama. Lalu kita kan diberi kesempatan untuk berlibur. Sekaligus minta restu dari orang tua untuk kemudian kita mengikrarkan kaul pertama. Jadi waktu itu kesempatan untuk saya berlibur ke Sumatera, ke Medan. Itu liburan pertama. Liburan pertama. Ya. Sebelum masuk novisiat, apakah pernah pulang juga? Tidak. 2014. 2014 tidak. Oh iya, engkau berlibur di mana? Di Flores ini atau di Timor? Saya berlibur di Timor, di iya. Keva. Di teman, keluarga juga. Bisa dikatakan itu keluarga angkat karena Oh iya. ada salah satu konfrater di BBG Kupang Iya. yang memperkenalkan saya dengan orang tua ini. Oh iya. Sehingga bruder itu menganjurkan saya untuk pergi ke Berlibur rumahnya di situ. dan itu menjadi orang tua angkat saya. Dan mereka akan datang? Tidak. Tidak juga. Harap mereka akan ke Sumatera, ke Pulau Samosir. Itu memang jauh sekali ya. Ya. Ya jauh sekali ukuran Indonesia jarak dengan Flores. Tapi kalau kita ada di Ambon dengan di Papua ya lebih jauh lagi. Oke. Kamu ada berapa orang dalam keluarga? Kami ada 7 bersaudara. Bruder Brian anak ke Saya anak keempat. laki-laki perempuan? Laki-laki 5, perempuan 2. Sebenarnya ada 2 mama. Oh iya. Ada 2 mama. Bapak saya menikah 2 kali. Ya. Istri pertama mendapatkan 1 anak dan istri kedua kami ada 6 orang. 6 orang ini mama yang sekarang. Saya kira mama sangat mendukung tuh. Betul. Sangat. Bukan hanya mendukung ini sangat. Ya. Supaya dipertentangkan dengan yang kurang mendukung. Ya. Mama sangat mendukung. Saya pakai kata curiga lagi. Saya kira saya curiga mama mendukung karena kamu laki-laki juga banyak Cukup orang. banyak. Ya. Kamu 5 orang? 5 orang. Ya 5 orang memang. Di batas engkau ada, di bawah engkau ada. Ya. Gitu. Ya. Iya, kakak dan adik juga masih ada. Bruder Brian, tidak ada perubahan perasaan soal kita masih fokus ke keluarga ya? Betul, ya. Tidak ada perubahan perasaan soal tidak hadirnya mama di sini atau sekurang-kurangnya kakak atau adik? Tentu ada. Oh iya. Yang saya alami saat ini bukan hanya soal senang, tapi bukan soal senang, terharu, bangga, tapi ada juga perasaan sedih. Ya. Karena ya seperti yang Pater katakan di awal tadi, hanya saya sendiri yang cukup berbeda. Kalau keempat teman saya sebelumnya kan didampingi oleh orang tuanya, kalau saya tidak ada, dan itu yang membuat saya agak sedih pada kesempatan ini.
sedih banget atau sedih aja? Dia Ya. ini hibur saja, oke lah. Saya kira kita mengalami bersama di sini. Konfrater di sini juga merasakan, dan engkau punya teman-teman mereka ada di sini juga, mereka juga paham. Ya. Oke, Mama. Nanti bagian akhir, tapi nanti omong sekarang saja, omong ke Mama dulu kan sedikit. Karena ini di post sebentar atau besok pagi. Biar sebelum upacara kaul kekal Mama dengar memang kau punya isi hati di sini. Kalau sebelumnya dengar isi hati tapi melalui telepon, tapi itu kan personal, tapi ini didengar oleh siapapun. Menangis juga boleh kan? Sorry Mama, kami tertawa, kami konfrater jadi saling hibur. Untuk mama saya, Mama tanggal 15 Agustus nanti lagi 3 hari. Lagi 3 hari. Lagi Ya. 3 hari saya akan memutuskan untuk selama-lamanya menjadi anggota Serikat Sabda Allah, menjadi seorang bruder. Tentu saya sangat merasa sedih karena tidak bisa mendapatkan berkat secara langsung dari Mama. Yang keinginan saya sebelumnya itu orang tua kandung saya datang untuk memberikan berkat kepada saya, tapi karena keadaan, ya saya mengerti, dan di sini juga ada keluarga juga nanti yang akan mendampingi saya. Saya hanya minta dukungan doa dari keluarga, khususnya dari Mama. Nanti bisa tanggal 14 mungkin bisa bakar lilin untuk ke kuburnya Bapak. Minta dukungan doa dari Bapak. Itu saja, supaya saya kuat. Itu saja. Dan kata kuat itu yang membuat saya bertepuk tangan. Oke, Bren. Harus, saya kira, seperti ban hidup kita. Ke bawah, ke atas, pada saat-saat tertentu yang kita merasa saya mesti berada di atas pada hari sekian, waktu sekian, tapi justru di bawah. Moto kaul kekal apa? Yohanes bab 6 ayat 62. Ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu situasi-situasi batas Yesus. Ya. Pertanyaan itu pertanyaan Yesus dalam salah satu situasi batas, Betul. yakni kesepian, tidak ada orang yang dampingi dia, tapi kan sekalipun dia tahu ya tetap akan ada orang yang percaya kepada saya. Tapi itu termasuk pertanyaan situasi batas. Di balik moto itu ada apa? Saya sendiri memilih moto ini karena berdasarkan refleksi dan juga pengalaman-pengalaman pahit yang sudah saya lalui. Dan hari ini tanggal 15 nanti Yesus datang lagi yang terakhir kali mungkin. Meskipun iya bukan terakhir kali, tapi untuk Serikat Sabda Allah ini kan ada tahapan yang mesti kita lalui kan. Ya. Dan ini untuk kaul kekal ini terakhir dalam serikat, sehingga Yesus datang lagi untuk memperkuat saya, memperteguh saya apakah saya tetap di jalan ini atau tidak. Sehingga Yesus datang sekali lagi dengan pertanyaan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, dengan ini maka saya juga senada dengan, sebenarnya pertanyaan ini ditujukan kepada Petrus. Iya. Kepada Petrus. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ya. Sebab kami telah percaya. Ya. Dan nada yang sama juga saya mau katakan pada kesempatan ini. Saya mengatakan, saya sudah percaya.
meskipun dalam situasi derita, banyak cobaan, banyak tantangan yang saya alami sampai sekarang, tetap Tuhan ada dalam setiap cobaan dan derita yang saya alami. Sehingga berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, saya tidak perlu harus keluar lagi. Ya. Karena saya menyadari meskipun berat panggilan yang saya jalankan ini, tapi toh ternyata Tuhan ada di sana dan pertolongan itu Tuhan itu selalu tepat untuk saya. Maka dari itu saya juga mengatakan saya bersedia. Saya percaya. Saya ya. percaya. Saya tinggalkan segala sesuatu, kami mau kemana lagi. Iya, betul. Dan boleh jadi setelah kau kekal, karena kau kekal ya arti harfiahnya selama-lamanya, kesetiaan selama-lamanya. Boleh jadi dalam perjalanan sepanjang hidup, sepanjang masa hidup kita, ada yang lebih pahit lagi, ada yang lebih membuat duka cita lagi. Ya. Dan moto itu tetap dipegang. Ya. Oke. Benuming di mana? Saya dapat di Argentina. Mama, dia di Argentina. Kecuali ke Argentina, ya Mama tidak tersesat. Oke. Brian, engkau ada di Onan Runggu. Ya. Jauh sekali ke Flores ini, ke Ende, ya, jauh sekali ke NTT. Dari mana engkau dengar tentang pendidikan bruder di sini? Ya, dan saya dulu dengar-dengar awalnya engkau datang mau jadi imam. Nah, setelah itu, oh ya di sini bruder, oke saya lanjutkan. Ya, bagaimana ceritanya? Iya, kalau berbicara soal panggilan, ini butuh waktu yang panjang, saya rasa. Kasih singkat lah. Ya, jujur saja, saya tidak ada keinginan untuk masuk bruder sebenarnya. Iya. Ya. Bukan hanya bruder, tapi kehidupan membiara. Oke. Saya tidak ada keinginan sama sekali, hanya terpaksa. Orang tua saya yang paksa saya masuk biara. Oh iya. Iya. Oh iya. Keinginan saya setelah tamat SMA itu saya mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Iya. Saya waktu itu ada punya cita-cita mau jadi dosen dan juga dokter. Oke. Karena saya coba masuk ke perguruan tinggi negeri dan ternyata tidak lulus. Ya. Dan sebelumnya itu sudah ada kesepakatan dengan kedua orang tua saya. Waktu itu bapak saya masih hidup. Ya. Orang tua saya bilang, oke, kalau begitu, tapi keberatan juga. Mau kuliah tetapi karena keadaan ekonomi. Karena keadaan ekonomi orang tua saya tidak setuju kalau saya kuliah. Lalu saya bilang tidak apa-apa. Jadi saya kabur dari rumah, diam-diam saya pergi ke kota Medan, testing di 2 perguruan tinggi negeri dan ternyata tidak lulus. Iya. Tidak lulus, dan sebelumnya juga sudah ada kesepakatan dengan kedua orang tua. Orang tua harus memasukkan saya ke biara. Kalau tidak lulus ke perguruan tinggi negeri. Ya. Sehingga ketika ada informasi bahwa tidak diterima di perguruan tinggi itu, mau tidak mau harus masuk biara. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu diakon yang menjalankan masa diakonatnya di parokinya kami. Waktu itu CMF. CMF. Ya. Claritian. Nah,
Dan kebetulan diakon ini dekat dengan mama saya. Dekat dengan mama. Lalu diakon itu berusaha untuk merayu mama saya supaya saya mengikuti diakon ini, Masuk masuk CMF. Dan karena ada kesepakatan seperti itu, ya mau tidak mau saya harus jalan. Itu tahun 2012. Iya. Dan setelah tamat SMA, ya sudah, saya langsung ikut diakon ke Kupang. Oh iya, pendidikannya formasinya di Kupang. Di Kupang, iya. Laretian. Iya. Oke. Tahun 2012. Tapi dalam perjalanan waktu, saya menjalankan masa aspiran selama 1 tahun, tapi tidak sampai 1 tahun, 6 bulan. Lalu kemudian saya keluar. Saya keluar, dan waktu itu saya tidak beritahu orang tua. Oh iya. Tidak beritahu orang tua, dan ini juga yang menjadi dosa saya sampai sekarang. Bapak saya tidak tahu kalau Tidak saya tahu. Sudah kalau keluar. saya keluar. Waktu itu saya berusaha untuk sembunyikan supaya orang tua saya jangan tahu, karena ketakutan saya kalau misalnya bapak saya tahu, dia akan sakit dan mungkin akan mati, karena waktu itu bapak saya juga sudah sakit-sakitan. Sudah sakit. Ya. Dan bapak saya mengharapkan saya supaya menjadi imam. Ya, supaya menjadi imam. Tapi karena saya sudah keluar dengan keadaan seperti itu, saya berusaha untuk menekan. Saya berusaha untuk menyembunyikan pengalaman itu, dan saya bekerja di Kupang. Bekerja di salah satu restoran, dan pemiliknya juga kebetulan orang Medan. Orang Medan. Kebetulan waktu di CMF ada satu bruder kita SVD, bruder Chris Sembiring, yang juga semacam memberikan paket healing, luka-luka batin begitu, psikologi, Ya. di biaranya kami CMF. Lalu kenal dengan bruder, kebetulan kita satu suku Batak. Ya. Lalu saya minta nomornya. Ketika saya keluar dari CMF, saya kontak beliau dan saya bilang saya mau bergabung dengan SPD. Saya mau bergabung dengan SPD, tapi waktu itu karena sudah waktu saya keluar dari CMF itu bulan Februari, Ya. tidak ada penerimaan untuk Betul. Ya. SPD. Kecuali Agustus, September, Juli. Waktu yang tersisa saya manfaatkan bekerja di Kupang, di restoran itu. Di restoran. Iya. Karena syarat untuk masuk SPD juga tentu butuh biaya. Iya, Sementara keluar dari CMF orang tua saya tidak tahu. Tidak tahu. Sehingga saya harus mencari uang. Bukan tidak tahu. Iya. Tidak diberitahu. Tidak diberitahu. Ya. Lalu saya bekerja dan waktu itu bisa menghasilkan uang dan saya bergabung dengan SPD. 2013 saya berangkat lagi dari Kupang menuju ke ND. ND. Ya. Di BB. Di BB. Di sini. Iya, betul. Di tanah Di ini. tanah ini. 2013. 2013, ya. Kapan engkau beritahu bapak atau mama? Waktu itu terima jubah. Waktu di novisiat Kubu. di Nenuk. Oke. Novisiat Nenuk. Novisiat SPD. Nenuk, ya. Waktu tapi tidak beritahu secara mendetail. Saya tidak beritahu secara mendetail karena novisiat kan 2 tahun. Jadi sebelum mengikrarkan kaul pertama nanti kan akan berlibur. Jadi momen itu yang saya tunggu-tunggu. Momen itu yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya berpikir waktu itu kalau nanti diberikan kesempatan untuk berlibur, saya akan pergi ke kampung halaman dan menceritakan secara mendetail kepada langsung kepada bapak saya. Ya. Sehingga waktu itu saya hanya telepon, saya bilang hari ini saya terima jubah. Saya terima jubah dan sontak waktu itu bapak saya bilang, baik, terima kasih. Nanti kalau kau kekal, saya hadir. Iya. Tahun berikutnya yang bapak pergi Iya. selamanya. Iya. Tapi dalam pikiran ingatan orang tua ya, engkau di CMF ini terima jubah ini. Betul. Engkau calon imam, Ya. calon prater, calon imam. Ya, Betul.
dan saya juga tidak memberitahukan kalau saya sudah bruder. Nah, sehingga waktu itu telepon tetap panggil frater dan saya iakan saja. Kapan engkau beritahu mama? Oke, bapak sudah jalan. Bapak tidak sempat. Ya. Ya. Kapan beritahu mama? Setelah itu tadi karena ada Waktu empat liburan. mata tadi. Empat Iya. mata waktu pulang tadi. Ya, betul. Sebelum call pertama. Reaksi mama bagaimana? Kebetulan mama saya dari sebelumnya Protestan, aliran Protestan mereka, sehingga tidak terlalu pengetahuan terhadap Piaran Berawati itu tidak terlalu mendalam. Oke. Selama kurang lebih 10 tahun, sukacita apa, kebahagiaan apa yang dominan yang kau rasakan? Sehingga terus bertahan hingga sekarang. Dan akan terus bertahan. Ya, ketika merefleksikan perjalanan panggilan saya, banyak derita, banyak pengalaman pahit yang saya alami, tetapi di balik semua itu saya mendapatkan banyak penghiburan dari keluarga-keluarga yang ada di NTT. Orang-orang yang saya kunjungi misalnya, mereka memberikan support dan itu saya jadikan sebagai keluarga saya. Dan tentu dukungan itulah yang membuat saya kuat dan membuat saya terus termotivasi untuk ada di jalan ini. Meskipun berat seperti yang tadi saya ceritakan, meskipun berat perjalanan ini, tapi karena adanya dukungan, adanya semangat motivasi dari keluarga-keluarga yang ada di NTT ini, itu membuat saya langkah saya terasa ringan dan berpikir untuk terus melanjutkan panggilan. Tidur aman, Tidur. ya, kerja kuat. Kalau di dalam lingkungan biara, kekuatan apa yang kau lihat yang selalu meneguhkan dan terus mendorong untuk melangkah maju? Di biara juga saya tidak mengalami kekurangan, meskipun kita dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, tetapi ketika sudah bergabung di SPD saya merasakan betul-betul persaudaraan itu luar biasa, dan saya sungguh diterima di dalam serikat ini, dan inilah yang membuat saya betah, tetap merasa at home di biara, di SPD. Dan itu mesti engkau ucapkan pada mama, supaya dia juga makin paham tentang biara. Iya. Oh ya, biara begitu. Kita kembali ke moto tadi. Apakah engkau mau pergi? Apakah engkau tidak mau pergi juga? Memang ada yang sudah pergi, pengandaiannya begitu. Ya. Siapa? Waktu itu kami datang dari Sumatera 4 orang, tetapi yang bertahan sejauh ini sisa saya sendiri. Oh, dengan ini teman, nama siapa tadi? Januardo. Januar. Ya. Januar masuk SPD, lalu dua 2 lainnya memilih untuk keluar, jadi awam biasa. Iya. Ya. Setelah tinggalkan CMF. Ya. Sama-sama masuk CMF ini. Ya, Datang sama-sama ini. Ya. Oh iya. Beda kampung atau beda kecamatan? Beda kecamatan lagi. Jadi beda-beda semua kamu? Ya. Beda-beda kecamatan. Beda kecamatan tapi satu paroki. Oh, paroki di sana luas. Ya. Kalau kita di Flores kan satu kecamatan bisa berapa paroki? Berapa paroki, Di ya. sana beberapa kecamatan itu Satu paroki. paroki. Oke. Paroki itu yang menyatukan kamu. Betul. Oh, konteksnya itu. Ya. Ya, tambah dengan sekalipun mereka konteksnya berbeda untuk jalan terus, tapi engkau punya konteks berbeda untuk munculnya pertanyaan itu. Ya, Ya. yakni pengalaman-pengalaman pahit. Saya kira menarik sekali kalau engkau mencatat
dalam beberapa lembar itu bagus, selagi mama juga masih ada, atau adik dan kakak. Apalagi yang Bruder Brian mau ucapkan tapi saya tidak tanyakan? Ya, saya mungkin hanya butuh dukungan dari keluarga saja yang di Samosir supaya mendoakan saya. Ya. Tidak ada untuk saat ini, saya memang ya tadi seperti di awal saya omong tadi, bukan hanya senang tapi sedih. Nah, maka dari itu saya butuh dukungan doa dari keluarga saya. Mohon kekuatan. Mohon kekuatan. Ya. Saya baru ingat cerita sejak yang bagian awal atau bagian kedua tadi, soal dalam tanda kutip, kalau saya ceritakan saya punya pengalaman panggilannya panjang. Salah satunya tadi, awalnya saya dalam tanda kutip juga dipaksa. Ya. Kapan waktunya Bruder Brian merasa unsur pemaksaan itu sudah menguap ke langit? Sekarang saya justru menikmatinya atau mensyukuri dalam tanda kutip tadi pemaksaan. Waktu itu saya sebelum keluar dari CMF, yang menarik lagi, saya hari-hari sebelum keluar dari CMF, saya memutuskan untuk terus tetap menjadi seorang imam waktu itu. Jadi keputusan saya sudah bulat, karena sebelumnya dipaksa oleh orang tua, lalu kemudian saya membuat refleksi, ternyata kalau misalnya saya jadi imam baik juga. Jadi waktu itu ada semacam buat refleksi, discernment segala macam. Jadi saya memutuskan untuk tetap, karena sebelumnya kan meskipun dipaksa oleh orang tua saya tetap memberikan kebebasan waktu itu. Bapak saya dia bilang tidak apa-apa, intinya masuk dulu. Nanti kalau rasa sudah agak jenuh bisa keluar. Waktu itu orang tua saya ngomong begitu. Lalu kemudian saya berpikir itu tidak baik. Seolah-olah kalau misalnya saya sudah masuk lalu tarik diri, itu kan semacam seolah-olah memanfaatkan biara. Sehingga waktu itu saya berdoa dengan tekun, lalu kemudian saya berani memutuskan untuk biar saya di sini saja, di biara ini saja. Tetap menjalankan apa yang sudah keinginan papa saya dan mama saya tidak. Mama tidak mendukung. Hanya bapak saya. Lalu saya bilang biar saja tetap di sini menjadi seorang imam. Lalu kemudian minggu berikut setelah saya menyerahkan diri secara seutuhnya, minggu berikut saya keluar. Ini yang menarik. Oke. Kembali saya ke kapela. Saya bilang, Tuhan kenapa? Awalnya orang tua saya tidak mendukung saya, dan saya juga tidak ada niat mau masuk biara. Nah sekarang ketika saya menyerahkan seluruh diri saya untuk mau di sini nih, justru kenapa dikeluarkan dari biara? Itu pertanyaan besar waktu itu. Dan dikeluarkan. Dan tidak ada yang jawab. Tidak ada. Itu yang menarik. Ketika saya berusaha untuk menyerahkan diri seutuhnya, justru keinginan itu tidak bisa tercapai lagi. Nah dari situ makanya ketika saya di luar biara, keinginan itu muncul lagi. Nah karena sebelumnya kan saya sudah menyerahkan diri untuk Tuhan. Nah ketika saya bekerja di restoran tadi yang saya ceritakan tadi, keinginan itu muncul lewat mimpi beberapa kali. Dalam mimpi itu saya selalu ikut ritme biara, sehingga saya selalu ada di kapela. Nah hal-hal itu yang membuat saya ternyata mungkin Tuhan mau saya yang seperti ini, biara ini.
Makanya waktu itu sempat saya kontak Bruder Chris lagi untuk melanjutkan ini. Karena saya pikir, bukan pikir lagi, tapi saya sadar itu bukan hanya sekedar mimpi, karena mimpi itu berulang-ulang. Berulang-ulang, lalu saya maknai bahwa itu sebenarnya bukan hanya sekedar mimpi, tapi itu panggilan. Kalau ilmu psikoanalisis ya itu adalah hal bawah sadar yang ku simpan Iya, iya betul. dan muncul dalam ini kita potong saja. Ya. Kita lupa tadi tanya, Brian belajar apa? Saya Studi pendidikan, program studi bimbingan konseling. oh iya, FKIP itu Ya betul, FKIP Prodi bimbingan konseling. bimbingan konseling. Jadi engkau guru guru BK Ya, ya, dan diutus ke Argentina. Ya. Biasanya entah apa namanya, status bukan status ya, ilmu yang diperoleh itu sangat bisa dilakukan dimanapun. Kerja di parokial bisa tangani masalah orang, kerja di mana, dan itu posisi yang bagus menurut saya. ya. Oke, Bruder Brian, saya kira begitu dulu ya. Siap. Terima kasih Terima kasih. untuk sharing yang menurut saya ya seperti kawan-kawan lain hanya beda keunikan, cukup mendalam. Dan saya kira ketika Bruder Brian mengungkapkan ini ke publik, ada manfaatnya untuk siapapun yang menikmati. Mungkin khususnya untuk teman-teman adik-adik yang masih SMA atau sudah tamat, ya apapun kondisinya, kalau ada niat untuk masuk biara, masuk seperti melalui jalan sempit ini saja bisa sampai akhir, apalagi jalannya luas. Terima kasih Bruder Brian. Terima kasih Pater. Salam bahagia untuk Ikrar Kaul Kekal. Salam bahagia untuk mama, untuk kakak, untuk adik di Samosir. bukan Parlumbanan. Parlumbanan Ya. Onan Rum. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah menikmati sharing pengalaman dari 5 saudara kami, Bruder-Bruder SVD yang mengikrarkan Kaul Kekal 15 Agustus di Biara Santo Conradus Ende, Pulau Flores. Salam jumpa lagi di lain kesempatan.